Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai distosia bahu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewi Meliani, berasal dari program studi pendidikan dokter UIN Alauddin Makassar. Apa itu distosia bahu? Distosia bahu juga dikenal dengan persalinan macet. Hal ini terjadi karena adanya impaksi bahu anterior ke simfisis osis pubis ibu. Biasanya karena diameter bisakromial lebih besar dari diameter panggul dari si ibu. Bagaimana cara mengetahuinya? Ciri khas dari distosia bahu adalah turtle sign. Turtle sign adalah suatu kondisi di mana kepala bayi melekat pada perineum. Kepala terdorong keluar tetapi kembali ke dalam vagina setelah kontraksi selesai atau ibu berhenti meneran. Mirip kan dengan kura-kura? Bagaimana cara kita melakukan penanganan terhadap distosia bahu? Perlu diketahui bahwa distosia bahu merupakan kasus kegawat daruratan sehingga kita hanya mempunyai waktu 4-5 menit. Langkah-langkah untuk penanganan distosia bahu dikenal dengan alarmer. A. Ask for help. Kita perlu meminta bantuan kepada tenaga medis maupun kepada keluarga pasien. L. Leg hyperflexion atau dikenal dengan Mac-Robert maneuver. Ibu diposisikan dalam keadaan terlentang, kemudian kedua paha difleksikan sehingga mendekati dada, kemudian dirotasi eksterna sehingga paha menjadi abduksi. Hal seperti ini akan sedikit menambah diameter dari panggul si ibu. A. Anterior shoulder disimpaction. Ada dua manuver. Yang pertama manuver Masanti yang dilakukan dengan cara menekan simfisis ibu menggunakan kepalan tangan, sedangkan satu orang lainnya bertugas untuk menarik secara perlahan si bayi. Manuver yang kedua adalah manuver Rubin. Manuver ini dilakukan dengan mengubah posisi bahu anteroposterior menjadi posisi oblik atau transversa dengan cara memasukkan tangan pada bagian posterior vagina lalu menekan daerah ketiak bayi sehingga bahu berputar sebesar 30 derajat. R. Rotation of the shoulder atau lebih dikenal dengan Woodcock screw maneuver. Manuver ini dilakukan dengan menggunakan dua jari dari tangan yang berseberangan dengan punggung bayi yang diletakkan di bagian depan bahu posterior. Bahu posterior dirotasikan 180 derajat sehingga bahu posterior menjadi bahu anterior dan posisinya berada di bawah arkus pubis. Sedangkan bahu anterior memasuki pintu atas panggul dan berubah menjadi bahu posterior. Dalam posisi seperti ini, bahu anterior akan menjadi lebih mudah dapat dilahirkan. M. Manual delivery of posterior arm atau dikenal dengan squirt Dixon. Tindakan ini dilakukan dengan menekan fossa antecubiti agar lengan menjadi fleksi. Kemudian raih lengan bawah atau jari disapu di dada dan kemudian dilahirkan secara perlahan. E. Episiotomi. Episiotomi dilakukan agar dapat memberikan lebih banyak ruang dalam melakukan beberapa manuver sebelumnya. Yang terakhir, R. Roll over. Manfaat ini didasarkan atas asumsi bahwa fleksibilitas sendi sakroiliaka bisa meningkatkan diameter sagital pintu atas panggul sebesar 1-2 cm dan pengaruh gravitasi akan membantu bahu posterior melewati promontorium. Karena pada posisi terlentang atau pada posisi litotomi, sendi sakroiliaka menjadi terbatas mobilitasnya. Demikian beberapa info penting tentang distosia bahu. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.